Mimpi terburuk orang tua kemungkinan adalah penculikan anak. Ya, Gary Plauch, seorang ayah dari Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat, mengalami hal yang lebih buruk dari itu. Dia mendapati anak laki-lakinya, Jody Plauch, diculik dan dilecehkan secara seksual. Jika menyeret si pelaku ke pengadilan adalah suatu alternatif. Tetapi, bagi Gary nampaknya lebih memilih untuk memburu si penculik dan dengan tangannya sendiri. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk konten menarik berikutnya. Gary Plauch lahir pada 10 November 1945 di Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat. Dia sempat bertugas di Angkatan Udara, di mana dia mendapatkan pangkat sersan staf setelah meninggalkan profesinya sebagai tentara. Gary berkarir menjadi salesman dan juga bekerja sebagai juru kamera untuk sebuah stasiun berita lokal di daerahnya. Secara keseluruhan, Gary tampaknya ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang tenang sebagai warga sipil biasa. Tetapi, suatu hari semuanya berubah. Serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidup Gary selamanya dimulai pada 19 Februari 1984 ketika putranya yang berusia 12 tahun, Jody Plauch, dijemput oleh instruktur karatenya untuk pergi jalan-jalan. Ya, orang itu adalah Jeff Dodge yang pada saat itu berusia 25 tahun. Ia berjanji kepada ibu Jody, yaitu June Plauch, bahwa mereka akan kembali dalam 15 menit. June pada saat itu tidak meragukan Jeff sama sekali, dikarenakan ia telah mempercayakan ketiga anaknya yang dari dulu sudah mengikuti kursus karate bersama Jeff, dan ia juga dikenal sebagai instruktur karate yang berkompeten di kalangan masyarakat. Jeff pun juga sering berkunjung ke rumahnya, dan ia adalah sosok yang dapat dipercaya. Dan Jody, sebelum peristiwa itu terjadi, dia sempat mengatakan, dia adalah sahabat bagi kita semua. Ya, menurut June, putranya berhenti dari kegiatan sepak bola dan basket untuk lebih sering melatih bela diri di perguruan karate Jeff. Tetapi, ibu rumah tangga tersebut pada akhirnya dikhianati oleh Jeff. Sayang sekali, pada saat itu Jeff nyatanya tidak mengajak Jody untuk berjalan-jalan. Pada malam hari, keduanya berada di bus menuju pantai barat. Dalam perjalanan, Jeff menyukur jenggotnya dan mengecat rambut pirang Jody menjadi hitam. Dia berpura-pura menjadikan Jody sebagai putranya sendiri, sembari bersembunyi dari penegak hukum yang akan segera melacak mereka. Jeff dan Jody menginap di sebuah motel yang murah di Anaheim, California, beberapa blok dari Disneyland. Di dalam kamar motel, Jeff melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya sendiri, yaitu Jody. Hal ini berlanjut sampai Jody meminta untuk menelpon orang tuanya. Namun, pada saat itu Jeff mengizinkannya. Di rumah, orang tua Jody yang mengetahui kejadian tersebut sangat khawatir dan mereka sudah menelpon polisi untuk menangani kejadian tersebut. Polisi yang sudah bersama orang tua Jody pada akhirnya melacak panggilan itu dan menangkap Jeff ketika mereka hendak terbang ke Louisiana. Mick Burnett, seorang mayor serif Baton Rouge yang telah membantu melacak Jeff sekaligus bersahabat dengan Gary, mengambil inisiatif untuk memberitahu Gary tentang apa yang telah dilakukan Jeff, instruktur karate putranya. Reaksi Gary pada saat itu benar-benar menggila. Dia sangat emosional. Mendengar hal tersebut adalah reaksi yang sama seperti kebanyakan orang tua lainnya ketika mengetahui anak-anaknya dianiaya dan dilecehkan. Meskipun putranya telah ditemukan dan selamat, tapi Gary tetap gelisah. Amarahnya memuncak. Ia menghabiskan beberapa hari waktunya di dalam bar lokal di Compton Club. Di sana, ia bertanya kepada orang-orang, apa kira-kira Jeff akan dibawa kembali ke Baton Rouge untuk diadili? Seorang mantan rekannya dari tempat Gary bekerja sebelumnya di media lokal kebetulan ada di bar itu. Ia mengatakan kepada Gary bahwa instruktur karate bejat itu akan diterbangkan pada pukul 09.08 waktu setempat. Detik itu juga, Gary berkendara menuju bandara Baton Rouge. Dia memasuki aula kedatangan mengenakan topi baseball dan kacamata hitam. Wajahnya benar-benar tersembunyi pada saat itu. Lalu, kru berita yang ada di lokasi pada saat itu menyiapkan kamera mereka untuk merekam rombongan polisi yang membawa Jeff keluar dari pesawatnya. Ketika mereka lewat, dengan cepat, Gary mengeluarkan sebuah pistol dari sepatu botnya dan tanpa ampun menembak kepala Jeff secara brutal. Itu adalah pembunuhan dan setiap detiknya terekam oleh kamera berita yang ada di situ. Salah satu polisi yang ada di TKP
Mick Barnett, teman Gary yang ikut mengawal Jeff di tempat itu, langsung meringkus Gary dan mendorongnya ke lantai. Mike kemudian berteriak, "Kenapa Gary? Kenapa kau melakukannya?" Pasca kejadian itu, Gary ditangkap. Kasus ini sempat menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Pasalnya, secara hukum Gary memang harus diadili atas pembunuhan yang ia lakukan. Sedangkan di sisi lain, banyak warga yang percaya bahwa pembunuhan itu dibenarkan. Dalam sebuah perbincangan dengan pengacara, Gary sempat berkata, "Jika hal serupa terjadi pada anakmu, kau pasti akan melakukan hal yang sama." Menurut salah satu tetangga Gary, Gary bukanlah seorang pembunuh. Ia berkata, dia adalah seorang ayah yang melakukan hal tersebut karena cinta. Dan hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan harga dirinya dan putranya. Ada hal yang luar biasa atas kasus ini. Banyak tetangga yang bersukarela menyumbangkan sejumlah uang untuk menyiapkan persidangan Gary. Uang sekitar $100.000 terkumpul. Uang itu digunakan sebagai uang jaminan. Bahkan, cerita-cerita protagonis ini pada akhirnya memberikan keputusan untuk tidak mengirim Gary ke dalam penjara. Hakim mengatakan bahwa mengirim Gary ke dalam penjara hal yang sangat kontraproduktif. Aku yakin bahwa Gary tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun kecuali Jeff. Lalu Gary menebus kesalahannya dengan masa percobaan selama 5 tahun dan 300 jam pelayanan masyarakat sebelum dia menyelesaikan kedua hukumannya. Gary sudah kembali menjalani kehidupan normalnya. Dia meninggal pada tahun 2014 karena stroke ketika dia berusia 60 tahun. Di akhir hayatnya, dia digambarkan sebagai pria yang melihat keindahan dalam segala hal. Dia adalah teman yang setia bagi semua orang, selalu membuat orang lain tertawa, dan pahlawan bagi banyak orang. Istrinya, June Plouch, membutuhkan waktu untuk memproses setiap hal yang telah terjadi. Tetapi akhirnya, ia mengubah pengalaman menjadi sebuah buku berjudul Why Gary, Why? Di dalamnya, June menceritakan kasus yang ia alami dari sudut pandangnya untuk membantu orang tua mencegah anak-anak mereka mengalami apa yang ia alami. Sedangkan Jody, anak Gary, mengaku masih memiliki trauma atas kejadian yang menimpanya. Meskipun begitu, ia yakin bahwa ia dapat mengalahkan traumanya karena banyak orang yang mengatakan, "Jadilah seperti ayahmu, jadilah pahlawan." Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar kita bisa sama-sama membahas kisah menarik lainnya. Salam hangat dari Deep Creepy.